Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, ini di depan teman-teman ini adalah alat spektrofotometri UV-Vis keluaran termo dengan spesifikasi Orion Aquamed 8000. Kalau termo berarti alatnya bisa, maksudnya skalanya bisa bagus karena ini keluaran dari Jerman. Jadi alat yang dari Jerman ini, beberapa alat yang ada di lab yang kita itu berbagai merek ya. Jadi ini adalah salah satunya yang termo dari UV-Vis. Jadi biasanya alat-alat sebagian besar yang ada di lab kimia itu adalah keluaran termo untuk skala instrumennya. Jadi kalau alat-alat konvensional berarti biasanya bukan alat-alat termo, tapi biasanya alat-alat yang tidak terlalu signifikan untuk kita sering pakai. Jadi seperti itu. Jadi alatnya ini merupakan alat UV-Vis terbaru. Jadi ini biasanya UV-Vis itu ada dua, yang single beam dan double beam. Single beam itu berarti hanya mengidentifikasi hanya satu tempat yang akan dilewati oleh berkas sinar cahaya. Di sini ada dua ya. Yang pertama di sini untuk belangko atau sebagai standar atau kontrol, kemudian yang tempat untuk sampel. Jadi sampelnya ada bisa 1, 2, 3 sampai dengan 5. Tergantung kita mau analisisnya seperti apa ya. Kemudian alatnya ini sangat-sangat otomatis. Kalau misalnya kita analisisnya, oh ternyata kita mau balik lagi di nomor 2 untuk analisis. Misalnya analisisnya di nomor 2, sampel nomor 2. Kita bisa langsung klik di nomor 2, langsung berubah di nomor 2 untuk pembacaannya. Seperti itu. Bisa juga kalau misalnya satu kembali lagi di satu, bisa lagi diputar di satu, kemudian kembali lagi di blank, bisa lagi masuk di blank. Jadi secara otomatis alatnya ini bisa secara otomatis. Jadi untuk alat-alatnya ini, untuk alat UV-Vis ini dia kalau misalnya double beam berarti akan dapat 2 kuvet. Jadi kuvet untuk belangko dan kuvet untuk sampel. Jadi saya sudah bedakan masing-masing. Saya tidak pernah akan ganti-ganti karena ini untuk mencapai memang benar-benar SOP-nya saya disarankan tidak bisa mengganti-ganti. Kalau misalnya belangko yang tetap belangko, yang sampel. Jadi seperti sekali kotor bisa dibersihkan dengan menggunakan permukaan yang halus sehingga mengakibatkan memang benar-benar bersih. Kemudian bisa dimasukkan seperti ini, dalam posisi seperti ini, karena itu akan dilewati oleh berkas sinar tadi ya, seperti itu. Jadi untuk teman-teman sekalian, untuk menjaga supaya memang benar-benar tidak ada faktor X yang mempengaruhi itu, saya sudah konsultasi beberapa itu. Biasanya kan di lab ini kan sering terjadi naik turun tegangan listrik yang ada. Makanya saya antisipasi pakai stabilizer. Saat ini sebenarnya alatnya cuma ini doang, cuman ada beberapa faktor X yang mempengaruhi cara kerja ini supaya memang benar-benar, karena ini kan biasanya analisis itu harus memang benar-benar tidak ada faktor X yang mempengaruhi. Apalagi kalian analisis psikokimia itu, kalau bercerita tentang analisis secara garis besar adalah jangan ada pernah yang faktor X yang mempengaruhi ketika pada saat kita pembacaan. Makanya ketika pada saat dipakai alat ini, biasanya ketika pada saat tegangan listrik naik turun itu panjang gelombangnya akan juga berpindah. Jadi absorbansinya juga berganti-ganti. Ketika pada saat seperti itu berarti akan mempengaruhi ketika hasil nantinya. Jadi harus memang benar-benar hasil yang didapat itu harus memang benar-benar tidak boleh ada faktor X yang lain. Makanya pakai stabilizer untuk menstabilkan tegangan yang ada pada saat masuk ke dalam sini. Kemudian yang kedua adalah permasalahan kedua adalah alat, biasanya tegangan listrik di sini biasanya sering padam kan? Iya. Makanya kalau misalnya padam akan mengakibatkan kerusakan bagian monokromator, bagian prisma, sinar yang ada di dalam, sehingga mengakibatkan biasanya teman-teman sekalian kan kalau misalnya listrik padam itu pada mengeluh, oh nanti alat-alat instrumen itu seperti televisi dan sebagainya akan mudah rusak kan? Iya. Makanya supaya lifetime-nya misalnya ini kan lifetime-nya misalnya 15 tahun. Ketika padam listrik sering padam listrik, nanti lifetime-nya tinggal 2 tahun atau 1 tahun, supaya lifetime-nya itu bisa teman-teman bisa rasakan ke depannya, makanya harus dijaga benar-benar alatnya. Ini ada salah satu alat pembantu yang namanya UPS. UPS ini fungsinya seperti power bank. Jadi ketika pada saat listrik padam ini akan sebagai penyimpan daya listrik. Jadi daya listrik yang ada di sini mampu mengantisipasi terlebih dahulu. Dia tidak boleh lama-lama ya, dia cuma hanya 2-5 menit. Jadi 2-5 menit itu mampu kita bisa maksimalkan analisisnya kita. Kemudian kita harus mematikan kembalikan refresh lagi alat-alatnya supaya langsung dimatikan bagian belakang, bukan bagian ketika pada saat masuk listrik langsung tiba-tiba padam, sehingga mengakibatkan kan mudah rusak alatnya tuh. Jadi
fungsi tadi UPS itu supaya listrik ketika padam nanti alatnya masih bisa berfungsi dan kita bisa matikan secara sesuai dengan prosedur. Tadi UPS itu supaya listrik ketika padam nanti alatnya masih bisa berfungsi dan kita bisa matikan secara sesuai dengan prosedur yang ada. Mungkin ada ditanyakan lagi, kenapa harus ada UV dan VIS? Jadi UV itu bekerja di daerah yang tidak tampak. Kalau sedangkan visible adalah sinar yang bisa tampak, bisa dilihat oleh mata. Jadi ada dua pembagiannya, jadi UV dan VIS. Jadi VIS itu dia bekerja dari 400 sampai dengan 800. Jadi daerah yang bisa kita lihat. Kalau ultraviolet kan kita tidak bisa lihat ya. Iya. Jadi berarti di bawah. Jadi kalau di sini biasanya ultravioletnya itu bekerja dari 190 sampai dengan 399. Sedangkan 400 sampai 800 itu daerah visible ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita menganalisis daerah visible itu harus larutannya kekurangannya harus larutannya berwarna. Karena di sini hanya menganalisis senyawa atau molekul. Kalau logam untuk unsurnya tidak bisa dilakukan di sini, dia harus dilakukan di AS, ya. Jadi hanya molekul atau Senyawa. Jadi kalau misalnya molekul atau senyawa begitu berarti ada penambahan senyawa-senyawa komponen yang lain. Iya. Jadi ditambahkan dengan reagen-reagen apa? Misalnya kita menganalisis besi, ada penambahan reagen apa? Sampai dia berwarna. Ingat, dia harus berwarna. Jadi UV-VIS itu harus berwarna. Jadi berwarna berarti harus penambahan pengompleksnya atau reagen-reagen yang lain berdasarkan prosedur atau SOP yang ada. Biasanya kan kalau besi tambahkan dengan apa? Misalnya CU tambahkan dengan apa? Jadi logam-logam yang di sini yang dibaca itu bukan hanya logam doang ya, tapi dia dalam bentuk senyawanya. Ya. Baru apa ada fungsi UV? Jadi UV itu bekerja juga untuk senyawa yang di bawah, jadi yang tidak bisa kelihatan. Maksudnya bukan tidak bisa kelihatan juga, hanya dia larutannya tidak berwarna. Jadi biasanya teman-teman sekalian sudah pernah ikut Vito ya? Atau kuliah Vito? Iya. Nah, biasanya Vito itu analisisnya apa? Metabolis sekunder kan? Iya. Apa itu contohnya biasanya? Flavonoid. Nah, jadi flavonoid itu bisa dianalisis di sini karena flavonoid merupakan Senyawa. Jadi bisa dianalisis di sini dengan berdasarkan range dari panjang gelombang yang ada di dalam flavonoid itu tersebut. Biasanya flavonoid, alkaloid, terpenoid, steroid bisa dianalisis di sini berdasarkan panjang gelombang yang telah ditentukan tadi. Lagi mau tanyakan? Untuk hasil absorbansi itu dia sudah Langsung terbaca di dalam monitor yang ada di dalam sini. Menu item yang ada di sini itu ada 10 item. Jadi 10 item itu berdasarkan water analisisnya seperti apa, standar kurva baku dan sebagai difference kinetik dan sebagainya. Jadi semuanya untuk analisis yang untuk ada di menu toolbar yang kita pengen apa. Jadi tinggal kita yang mau pengen apa. Keluarannya dari apa? Jerman dengan merek berbeda. Kalau yang tadi Thermo ini ya. Jadi ini digital ya. Jadi kalau misalnya opennya teman-teman sekalian mungkin masih apa namanya dalam kondisi masih terhitung konvensional. Kalau ini kita alatnya digital touchscreen. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian pengen kadar airnya biasanya kadar ikan sampel atau apapun itu sesuai dengan kebutuhannya kita. Biasanya kan kalau kadar airnya kita itu biasanya 100 derajat, kita lebihkan sedikit 105. Jadi teman-teman sekalian bisa langsung touch screen di sini. Jadi ini kan 80 di set, jadi bisa di set sampai dengan 105. Jadi kekuatannya ini sampai dengan 250 derajat Celcius. Jadi 105 biasanya saya pakai 105 ya. Seperti ini, kemudian ditekan, kemudian biasanya juga pakai timer. Jadi timernya biasanya sampai 3 jam ya ketika pada saat kita mau panaskan matanya, kemudian setelah 30 menit kita screen lagi, kemudian disesuaikan dengan 3 jam. Kemudian fan-nya itu fungsinya untuk kipas yang ada di dalam bisa kita keluarkan uap air yang ada di dalam. Biasanya kan uap airnya terperangkap di dalam, jadi bisa kita kontrol lagi fan-nya. Fan-nya biasanya sampai berapa persen kita keluarkan kipasnya, 50% atau apa. Kemudian flap ini fungsinya tekanan yang di dalam. Jadi tekanan di dalam itu kita supaya jangan sampai berkerut dan sebagainya sampai kita masukkan di dalam. Makanya juga fan-nya juga diatur. Jadi seperti itu ya.
Kemudian teman-teman sekalian, ini ovennya bisa mati sendiri ya. Jadi kalau misalnya udah mau dekat-dekat sudah sesuai dengan ini, kita biasanya ovennya bisa mati sendiri. Kalau hasil yang Biasanya tetap kan secara konvensional itu berarti ada beberapa komponen-komponen alat yang kayak bantuan yang biasanya kadar air kan kita pakai neraca analitik tetap untuk sebagai kita menghitung beratnya berapa. Cuman secara konvensional itu biasanya ada beberapa alat tambahan untuk supaya kita menunjang kita misalnya kita analisisnya seperti apa. Kira ditanyakan lagi tentang penentuan kadar air menggunakan oven. Kami mau bertanyakan? bisa dianalisis selain kadar air. Biasanya kalau ovennya memang kadar air biasanya, cuman ada teman-teman sekalian mau mengirimkan sampel, biasanya sampel toh bisa dikeringkan selama biasanya 50 menit selama 15 jam. Kita atur juga 50 menit kemudian 15 jam. Mati sendiri kemudian bisa dipakai sampelnya seperti apa. Biasanya teman-teman sekalian kan pakai oven biasanya naik tidak bisa dikontrol kan. Kalau Iya. ini memang benar-benar suhunya sekian, sudah diatur tekanannya, sudah diatur kipasnya, sudah memang benar-benar alatnya bisa dikatakan sudah generasi sekarang seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, silakan.